Satu. Shalom, anak-anak hebat dimanapun berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama. Saat ini materi kita adalah pelajaran yang keempat. Tetapi kita akan mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami puji muliakan Engkau pada saat ini, di mana kami memiliki waktu untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran agama kami. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat memahami pelajaran ini seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah kiranya pelajaran ini boleh menjadi motivasi dan kekuatan bagi kami di saat kami masih harus menjalani kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Memita yang berada di rumah, materi pelajaran kita di pelajaran yang keempat ini adalah kebenaran seorang gembala. Kebenaran seorang gembala, materinya terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 51. Nanti anak-anak bisa baca Alkitabnya di rumah masing-masing supaya lebih jelas lagi. Ya, silahkan nanti Alkitabnya dibaca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 sampai 51. Dan kita mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya adalah Daud Seorang Gembala. Anak-anak, nanti kalau kita menyanyi, suaranya tidak semerdu suara-suara penyanyi yang ada di luar sana. Harap maklum ya. Tetapi kita yakin dengan menyanyikan lagu ini, kita bisa mengingat Daud yang memperoleh kemenangan hanya karena kuasa Tuhan. Mudah-mudahan kita boleh selalu mengingat ini di saat anak-anak menyanyikan lagu Daud Seorang Gembala. Lagunya seperti ini. Daud seorang gembala, ia cinta dombanya. Daud hanyalah gembala, jaga dengan setia. Daud hanyalah gembala, carikan makanan, juga berikan minuman untuk domba-dombanya. Suatu hari Daud lihat singa menerkam anak domba. Ia cepat lari mengejar singa dan membunuhnya. Anak domba segera lepas dari mulut singa. Daud palu singa hingga matilah berkat kuasa Allah. Berkat kuasa Allah, Daud dapat melawan singa dan membunuhnya. Oke anak-anak, orang Filistin mengumpulkan tentaranya. Untuk apa tentaranya dikumpulkan? Untuk berperang melawan bangsa Israel. Mereka berkemah di antara Soko dan Azeka. Di tempat yang berbeda, Saul memimpin orang Israel berkemah di lembah Tarbantin. Bangsa Filistin, bangsa Israel sama-sama berkemah. Apa yang hendak mereka lakukan? Mereka akan berperang. Bangsa Israel dan bangsa Filistin berhadapan lembah. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Bangsa Israel, bangsa Filistin, di tengah-tengah mereka ada lembah sebagai pembatas. Dua bangsa ini akan berperang. Seorang pendekar Filistin, pendekar bernama Goliat dari suku Gad, menantang orang Israel seorang lawan seorang.
1 lawan 1. Pendekar Filistin yang bernama Goliat ini tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau kita membuka kamus Alkitab, di sana ada tulisannya hasta. 1 hasta itu sekitar 45 cm. Berarti 6 hasta, 6 dikali 45, 270 cm ditambah sejengkal, kurang lebih tinggi Goliat ini adalah 300 cm atau 3 meter. Anak-anak bisa bayangkan seorang pendekar Filistin tingginya kurang lebih 3 meter. Apa yang menjadi senjata Goliat? Ketopong tembaga di kepalanya. Memakai baju zirah yang bersisik. Penutup kakinya terbuat dari tembaga. Di bahunya ada lembing yang terbuat dari tembaga. Dan ada seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Anak-anak perhatikan, begitu lengkapnya ya perlengkapan perang yang dipakai oleh Goliat. Ketopong tembaga di kepala, baju zirah yang bersisik, penutup kaki dari tembaga, di bahunya ada lembing yang terbuat dari tembaga, dan di depannya ada khusus seorang pembawa perisai. Goliat berdiri dan berseru kepada orang Israel. Apa yang dia katakan? Seorang tentara Filistin dengan tinggi 3 meter berdiri dan berseru kepada orang Israel. Terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-8. Dan kita akan bacakan. Ia, Goliat, berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." Goliat menentang. Goliat menantang orang Israel. Pilih satu, katanya. Pilih satu di antara orang Israel, suruh dia datang ke aku untuk menghadapi aku, kata Goliat dengan suara yang keras. Anak-anak, mendengar kata-kata Goliat, pasukan Israel tidak ada yang berani. Mereka ketakutan, tidak ada yang berani. Padahal anak-anak, jika ada yang bisa mengalahkan Goliat, maka akan diberikan hadiah yang cukup besar. Apa saja hadiah yang akan diberikan? Yang pertama, orang yang dapat mengalahkan Goliat akan dianugerahi kekayaan yang besar, kekayaan yang banyak. Yang kedua, orang yang dapat mengalahkan Goliat akan diberikan anak perempuan Raja Saul kepadanya. Yang ketiga, orang yang dapat mengalahkan Goliat, maka dia dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Ini adalah hadiah yang sangat luar biasa yang akan diberikan kepada seseorang yang dapat mengalahkan Goliat. Anak-anak, mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Goliat, pilih satu di antara orang Israel, suruh dia menemui aku, maka kami akan berperang 1 lawan 1. Mendengar kata-kata itu, Saul sebagai raja Israel saat itu takut dan cemas. Mengapa Saul takut dan cemas? Yang ada di benak Saul adalah jika bangsa Israel kalah terhadap bangsa Filistin, maka bangsa Israel akan menjadi hamba bangsa Filistin. Demikian juga sebaliknya. Jika bangsa Filistin yang kalah melawan bangsa Israel, maka bangsa Filistin akan menjadi hamba
bangsa Israel. Saul cemas dan takut. Di dalam kecemasannya, apa yang dilakukan Saul? Saul memanggil Tuhan, Saul berdoa. Tetapi anak-anak, Tuhan tidak menjawab Saul. Kenapa? Karena Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja di pelajaran kita sebelumnya. Tuhan menolak Saul menjadi raja karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Sehingga ketika di dalam kecemasan dan ketakutannya Saul berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab, bahkan tidak mendengar Saul. Isai, anak-anak ingat siapa Isai? Ayah Daud. Isai memiliki 8 orang anak laki-laki. 3 di antaranya, Eliab, Abinadab, dan Syama ternyata ikut pergi berperang dengan Saul ke medan pertempuran. Eliab, Abinadab, dan Syama pergi berperang mengikuti Saul. Isai menyuruh Daud sebagai anak yang paling kecil, yang paling bungsu, untuk mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya di medan pertempuran. Itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Anakku Daud, iya ayah, kata Daud, antarkan bekal ini untuk kakak-kakakmu di medan pertempuran. Sebagai anak yang menurut kepada orang tuanya. Daud tidak membantah. Dia ambil keledainya dan dia ikat bekal itu di sana dan dia pergi seperti perintah ayahnya. Sampailah Daud di medan pertempuran. Dari jauh Daud melihat kakak-kakaknya bersiap untuk berperang. Ketika Daud melihat kakak-kakaknya bersiap untuk berperang, dia ambil bekal yang dia gantungkan di keledainya, dia ambil itu dan dia titipkan kepada tentara yang menjaga barang-barang prajurit yang berperang. Ia meninggalkan barang-barang itu di tangan penjaga barang-barang tentara. Setelah dia titipkan, Daud berlari menemui kakak-kakaknya seperti pesan Isai ayahnya. Ketika Daud berlari menemui kakak-kakaknya, saat itulah Daud mendengar Goliat, pendekar Filistin, mencemoohkan, menghina bangsa Israel. Saat Daud mendengar hinaan, cemoohan Goliat, Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan, menghina barisan daripada Allah yang hidup? Ternyata ucapan Daud, perkataan Daud itu sampai ke telinga Saul. Apa yang dilakukan Saul sebagai raja Israel saat itu? Saul memanggil Daud. Saul memanggil Daud, Daud datang menemui Saul dan Daud berkata kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat, kata Daud. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Anak-anak, Saul tidak yakin kalau Daud dapat mengalahkan Goliat. Kenapa? Wajar, secara manusiawi Saul melihat Goliat itu seorang pendekar yang tingginya 3 meter. Sedangkan Daud hanya seorang gembala yang fisiknya kecil. Mana mungkin dia bisa
mengalahkan Goliat. Saul tidak yakin kalau Daud dapat mengalahkan Goliat. Tetapi Daud meyakinkan Saul bahwa dia dapat mengalahkan Goliat bersama dengan Tuhan. Dia katakan, saya akan berperang melawan orang Filistin itu bersama-sama dengan Tuhan. Kata Daud berikutnya kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, maka Tuhan yang sama, kata Daud kepada Saul, maka Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saul menyuruh Daud pergi. Pergilah, Tuhan menyertai engkau, kata Saul kepada Daud. Tetapi anak-anak, sebelum Daud pergi untuk melawan Goliat, Saul memperlengkapi Daud dengan pakaian perang. Apa yang ada di benak Saul? Supaya Daud aman. Dia menyuruh Daud memakai perlengkapan perang supaya Daud aman. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Perlengkapan pakaian perang itu membuat Daud kesusahan, membuat Daud kewalahan. Mungkin karena fisiknya yang kecil, sedangkan pakaian perlengkapan perang itu berat, sehingga Daud kesusahan. Akhirnya Daud katakan apa? Saya tidak mau memakai semua ini, Raja. Saya mau semua ini dilepaskan dari tubuh saya. Akhirnya Daud melepaskan semua pakaian perlengkapan perang yang dikenakan kepadanya. Apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil tongkat di tangannya. Sebagai seorang gembala, tongkat adalah senjata andalan Daud. Daud mengambil tongkat di tangannya. Apa selesai sampai di situ? Tidak. Daud memilih 5 batu licin dari dasar sungai. Dia pergi ke sungai, dia masukkan tangannya ke dasar sungai, dan dia mengambil 5 batu licin, dan 5 batu itu dia taruh di kantung gembalaan yang dibawanya. Tidak lama kemudian, Daud mendekati orang Filistin itu. Dengan tongkat yang Daud pegang dan 5 batu licin di kantung gembalaannya, Daud mendekati orang Filistin itu. Anak-anak, apa yang terjadi berikutnya? Ketika Daud sudah mendekati Goliat, Goliat bingung. Kenapa ada seorang kecil yang mendekati saya? Daud katakan, Daud melihat Goliat. Goliat semakin heran karena Daud sudah semakin dekat dengannya dan dia tahu mungkin anak inilah yang akan melawan saya berperang. Apa yang dikatakan Goliat? Kata-kata Goliat sangat kasar. Dia katakan, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Hadapi aku, kata Goliat. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hadapi aku, kata Goliat kepada Daud. Daud menatap Goliat dan berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, kata Daud kepada Goliat. Tidak lama kemudian,
Daud memasukkan tangannya ke dalam kantung gembalanya. Diambilnya batu yang dia taruh di dalamnya. Kemudian batu itu diumbannya dan dilemparkannya. Dia masukkan tangannya ke kantung gembalanya. Dia ambilnya batu itu, kemudian diumbannya dan batu itu dia lemparkan. Batu yang dilemparkan oleh Daud dengan kuasa Tuhan kena di dahi Goliat. Bukan hanya kena, batu yang dilemparkan oleh Daud setelah kena dengan kuasa Tuhan, batu itu terbenam sampai ke dalam kepala Goliat. Dan tidak lama kemudian Goliat terjerumus dengan muka ke tanah. Goliat jatuh karena batu kecil yang diambil Daud dari dasar sungai dengan kuasa Tuhan kena di dahinya, tenggelam. Akhirnya Goliat terjerumus, terjatuh dengan muka ke tanah. Setelah Goliat jatuh dengan muka ke tanah, Daud berlari. Daud berlari mendapatkan Goliat dan berdiri di sampingnya. Anak-anak, apa yang dilakukan Daud berikutnya? Daud mengambil pedang Goliat. Daud mengambil pedang Goliat, lalu Daud menghabisi Goliat dan kepala Goliat dipancungnya. Peristiwa yang sangat luar biasa di medan pertempuran disaksikan oleh bangsa Filistin dan bangsa Israel. Dua bangsa yang hendak berperang ini melihat peristiwa luar biasa yang sedang terjadi. Orang-orang Filistin yang melihat peristiwa itu berlari ketakutan karena pendekar mereka sudah mati, sudah dihabisi oleh Daud dan kepalanya sudah dipancung. Anak-anak hebat, anak-anak Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita saat ini? Daud menang melawan Goliat hanya karena kuasa Tuhan. Daud menang melawan Goliat hanya karena kuasa Tuhan. Kalau kita melihat dengan pemikiran manusia, Goliat yang tinggi besar kurang lebih 3 meter dengan pakaian perang yang sangat lengkap, luar biasa, dapat dikalahkan oleh seorang gembala yang hanya memiliki senjata tongkat dan batu yang diambil dari dasar sungai. Anak-anak, batu kecil yang dipakai oleh Daud menjadi alat yang tepat di tangan Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Anak-anak Menita, anak-anak hebat, anak-anak Yesus, walaupun kalian masih kecil secara fisik sama seperti Daud, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin anak-anak berpikir, saya masih kecil, saya punya kelemahan, saya punya kekurangan. Anak-anakku, serahkanlah kelemahanmu, serahkanlah kekuranganmu ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan menyempurnakan kekurangan dan kelemahan kita menjadi alat yang tepat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar dan kesaksian tentang Yesus. Sama seperti Daud, dia menyerahkan rencananya kepada Tuhan. Mari kita serahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyempurnakannya menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan bisa pakai untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak Menita,
Sampai di sini pembelajaran kita saat ini. Mudah-mudahan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita, anak-anak khususnya, dapat memahami pembelajaran kita saat ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, kembali dan kita mengajak anak-anak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari firman-Mu pada saat ini melalui peristiwa Daud mengalahkan Goliat. Kami memiliki banyak kekurangan dan kelemahan ya Bapa, tapi ketika kami datang kepadamu dalam kekurangan dan kelemahan kami, maka Engkau akan menyempurnakannya, sehingga kami boleh menjadi alat yang tepat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar tentang kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, jadikan kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih atas pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.